Kita lihat perubahan puasa ya, perubahan kewajiban puasa, sedangkan perubahan yang terjadi di dalam kewajiban puasa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah puasa itu 3 hari setiap bulannya. Dan Rasulullah waktu hijrah itu kewajiban puasanya itu 3 hari. Dan puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah SWT mewajibkan puasa dengan firman-Nya tadi itu. Apa firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu poso sebagaimana diwajibkan atas orang terdahulu sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa. Nah, di sini belum jelas. Poso itu kapan? Dijelaskan oleh Allah di sini. Ayyaman ma'dudat. Yaitu beberapa hari yang dapat dihitung. Tidak jelas juga beberapa hari yang dapat dihitung kapan, apa. Ini juga tidak jelas. Faman, maka barang siapa kana minkum maridun, adalah sakit. Barang siapa di antara kamu itu sakit, au ala safarin, atau atas bepergian, atau dalam keadaan safar. Nah, ini dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, terus gak poso, mergo sulit, susah, angel, boleh tidak puasa. Nah, ini toleransi dalam Islam, tapi faidatun diganti faidatun hitungane min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lainnya di luar bulan Ramadan. Momen tadi kok lungo atau sakit karena nek kapan poso tambah nemen terus gak poso boleh. Nah, tapi nanti diganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Oke. Walal ladzina yutikunahu, dan atas orang-orang yang berat melaksanakannya. Nah, berat melaksanakannya itu siapa? Ya bisa juga kabeh alasan berat. Tapi biasanya yang berat itu orang-orang tua, itu berat. Atau orang-orang yang bekerja di tambang, harus masuk terowongan dalam tanah, itu berat. Ya sangat panas dan lain sebagainya dalam ruangan bawah tanah itu. Mau gak poso boleh. Tapi membayar fidyah berupa apa? To'amu miskin, dengan memberi makan orang miskin satu orang miskin. Ya, nggak mampu oleh sodako. Oke, dia nak tahu ternyata wong awan. Ya, satu. Kalau 30 hari ya 30 ya 30 kali. Lebih dari itu boleh. Kira ternyata ini. Kasih makan orang satu itu sehari 3 kali. 3 kali nggak boleh, 1 kali nggak boleh. Tidak ada kejelasan 1 kali, cuma di sini 1 orang miskin. 1 orang miskin panjangan kayak ping telu ya monggo, ping 4 ya monggo, ping 1 ya monggo, kan nggak ada kejelasan. Memberi makan seorang miskin. Faman, maka barang siapa tatawwa'a khairon, barang siapa berbuat sukarela, khairon berbuat kebaikan. Nah, tatawwa'a itu tatawwu nih, salat tatawwu niku salat sunah. Salat sunah kalau salat tatawwu artinya salat sukarela yang tidak ada kewajiban, tapi kalau melakukan namanya sukarela. Nah, ini terkait dengan puasa sama. Wong miskin siji tak kene 10 rek cek. Pahala ku akeh boleh. Maka barang siapa tatawwa'a, dengan sukarela khairan berbuat baik, bahwa khairul lahu, maka berbuat kebaikan itu tadi, berbuat tatawwa'a itu tadi khairul lahu, lebih bagus untuknya. Wa antasumu, umpama tadi diberi dispensasi,
lunga. Gak poso gak apa-apa. Tapi kok poso oleh. Makanya kita harus tahu. Kira-kira kita lungone awak dhewe iki soro tagak melaksanakan puasa. Mana Jakarta rek waduh. Mbak pesawat masak jam ya. Adem bisa nyeruni ya. Gak soro aja nih. Iya. Tapi mau dipakai ya boleh saja, tapi mau gak dipakai. Misalnya tetap poso, enggak apa-apa. Mabuk itu sesuatu yang bukan kita kendaki ya. Kalau makan aja boleh kok. Poso. Negara kan boleh. Artinya tidak ada kesengajaan. Makanya itu kan sesuatu yang tidak ada kesengajaan. Ya, tidak apa-apa. Mau tidak sengaja, bagaimana menahan itu? Wa antasumu, dan bahwasannya poso itu khairul lakum, lebih baik untuk kamu in kuntum tak lamun jika kamu ngerti. Nah ini aturan-aturan dalam poso itu seperti itu. Tapi ini belum menunjukkan bulan opo ini. Tidak jelas. Maka orang saat itu masih tetap nek poso ya poso, nek gak poso dia bayar fidyah. Walaupun dia mampu puasa, meskipun gak poso boleh membayar fidyah. Saat itu belum jelas. Apa poso nih? Loh, sama dengan minum khamr itu kan 3 kali prosesnya. Karena orang di Arab itu senengane ngombe. Makanya turun langsung tidak dilarang. Tapi ditunjukkan bahwa itu adalah merusak akal. Nah, di lambaran gitu sampai 3 kali akhirnya dilarang mutlak. Sama dengan ini. Apaan poso niku? Gak jelas. Akhirnya dijelaskan di sini. Berikutnya ayat 185. Surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah 185. 185. Setunggal atus wolung dosa gangsal. Nah, jadi ayat makdudah tadi adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, ini kapan kewajiban kita poso? Ya nek bulan Ramadan, ngoten lho maksudnya. Allazi unzila fihil Qur'an, yang bulan Ramadan itu unzila diturunkan fihi, di dalam bulan Ramadan itu apa? Al-Qur'anu Qur'an. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Tanggal piro turunnya? Siapa tahu? Tanggal berapa turunnya Quran? Disebut nuzulul Quran itu. 17. 17 ya? Namanya adalah Quran buat 17. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sejak kami turunkan Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Enggak, cocok ya? Pasti kalau 17 diperingati itu. Nek panjenengan ngomong 17 Ramadan tak bantah gini lagi. Quran ini turunnya 23 tahun. Pertama Iqra, terakhir surat 5 ayat 30, ayat 3. Angel. Ya. Nah, di sini sebenarnya rahasia kemenangan Islam itu di situ. Kalau orang tidak memahami Quran versi turunnya ayat sesuai dengan turunnya ayat, mesti sulit. Karena Quran itu menurut Ibnu Abbas itu siapa? Ibnu Abbas itu pamannya Nabi yang didoakan oleh Rasulullah supaya paham agama. Rasulullah donga, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini terkait dengan masalah agama. Dungane Rasulullah tembus, ya paham agama. Lah dia menyatakan bahwa Quran itu yang dimaksud turun bulan Ramadan itu sekaligus turun 30 juz. Nah, seperti panjangan awal. Turun 30 juz. Dari 30 juz itu turun di minas samai dunia, di langit dunia, lalu diturunkan oleh malaikat Jibril itu kepada Nabi itu secara tartilan, secara
perlahan-perlahan begitu sampai 23 tahun. Oke. Pertama diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Tapi nek panjenengan lihat Quran panjenengan ini nopo? Pertama nopo? Surat nopo? Al-Fatihah. Lho kok gak cocok. Terakhir nopo? An-Nas. Nah, sejarahnya nopo turun terakhir? Surat 5 ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Niku ayat terakhir. Tapi kok tulis An-Nas ini. Tidak ada orang protes. Kenapa kok ditulis begitu? Kok tidak urut saja Iqra sampai surat 5 ayat 3? Lah itulah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, turunnya ya susunannya seperti itu. 30 juz lalu melaksanakan Quran tidak dari Fatihah. Karena Quran dulu turun itu belum ada perintah sholat. Kalaupun ada bentuknya beda. Nah, munculnya surat 5 waktu itu kan setelah Nabi Isra Mi'raj. Sebelum itu sholatnya nggak jelas, bahkan 2 rakaat. Setelah Nabi Isra Mi'raj ada diperintahkan 50 sampai dinyang-nyang jadi 5. Nah ini tadi mau bicara Isra Mi'raj tadi, panjenengan tak tanya bener Isra Mi'raj itu ada. Jangan bisa jawab enggak? Apa bener Isra Mi'raj itu terjadi? Nggak masuk akal. Loh kok bisa? Nah, dia harus menembus langit 7 loh, 7 langit. Satu langit saja itu dengan kecepatan cahaya. Jangan tahu kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 per apa? Per detik. Nah, per menit pinten, Pak? Dikalikan 60 kan gitu. Dikalikan 60 itu ketemune 1.080.000 kilometer. Nah, per jam dipikir sudah mana? Karena sak jam di sini 60 menit. Kan ya? Itu ketemu 1.080.000 kilometer per jam. Hanya bayangkan. Sak jam kecepatan kayak ngono. Padahal dia harus menembus langit 7. Nah ini sebenarnya akan tadi itu mau ngomong itu ya, makanya menjelang apa? Menjelang poso. Tidak kuat gitu aja maksud saya tadi. Nah itu logikanya kayak apa? Nah nggak bisa nggak kalau orang kafir ngomong sebagai itu gak masuk akal. Bagaimana panjangan menjelaskan? Supaya dia yakin, lah akhirnya nanti panjangan jadi nggak yakin. Karena secara ilmiah nggak bisa dibuktikan saat itu. Makanya orang yang paling bener, paling percaya baik dawuh Nabi saat itu adalah Abu Bakar. Makanya dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu kalau kita hitung, aduh ngeri ya. Lalu sak pintu langit itu aja dengan kecepatan 1 miliar koma. Nah, itu berapa waktu yang dibutuhkan? Luar biasa lama. Ini apa nih? Masa wis anu? Asar. Dereng nggih? Oh, keket ya. Kurang 1 menit. Napa nih? 48. 14. Belum kita? Nggih. Saya tak ceritanya nggih. Niku apa? Anu ni ilang. Surate wae. Kok ndak ndoleki. Lah iki nek kita polisi piye? Penonton ini Bapak sak entek ini. Nah, niku berapa waktu yang dibutuhkan padahal Rasul itu melakukan PP niku mek sekitar 6 sampai 8 jam. Ya. Makanya dalam bahasa Arab, bahasa itu dalam bahasa apa? Hadis itu menumpak buruk. Buruk ini apa sih? Buruk itu kan tulisannya kan bargun, buruk. Niku buruk niku kilat. Nanti kecepatannya kilat. Kok iso sampai sana? Lah logikanya begini. Kalau matahari itu mengeluarkan sinar ke kita,
Itu jutaan tahun baru kita terima. Buat hari ditutup no titik mari adan tampun mari barang terus berarti ada tutup titik 5 menit tenang. Tanya apa terserah. Hah?